Nah, sekarang masuk ke proses pembuatan komposternya. Itu untuk proses komposter yang seperti biasa kita kembangkan. Itu ada peralatan pembuatan komposternya. Wah, ini begitu lihat bor udah serem dulu nih ibu-ibu. Waduh, gimana ngebornya gitu ya. Ada gunting, ada bor, ada meteran, ada solder, kemudian ada spidol. Nah, kemudian untuk bahan pembuatan komposternya itu ada kalau kita menggunakan tong plastik seperti ini ya, ini biasanya kapasitasnya 60 liter. Sebenarnya banyak tong-tong plastik bekas seperti ini ya. Kita memang teorinya atau inginnya membuatnya itu dari tong plastik bekas, tapi kadang-kadang kita butuh membuat itu dalam jumlah banyak ya, dalam waktu yang pendek. Nah, kemudian karena ini sumbangan dari misalnya CSR ataupun apa yang mau diberikan ke masyarakat, sehingga kan masyarakatnya tuh wah nggak pengen kalau komposternya tuh dari drum bekas, sehingga akhirnya kita menggunakan tong yang baru. Kemudian ya ada bumbu kompos. Ini adalah biasanya diberikan pada saat proses pembuatan kompos di awal ya, untuk pemancing, kita sebut dengan bumbu. Kemudian kita menggunakan net atau karung, biasanya kita menggunakan bekas karung bawang sebagai wadah dari styrofoam yang kita juga gunakan nanti dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam jaring ini. Nah, kemudian berikutnya, tong yang kapasitasnya tadi 60 liter, nah ini perlu dilubangin ini Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu kalau Bapak-bapak mungkin masih bisa ya membuat lubang dengan bor, tapi kalau ibu-ibu gimana nih caranya? Wah, tapi saya yakin nih ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu PIMTI ya, ibu tim PIMTI biasanya punya supir atau punya asisten laki-laki ya, bisa untuk membantu membuat mengebor tongnya. Sebelum dibor, Ibu Bapak ya, kita membuat pola terlebih dahulu seperti ini ya. Itu di bagian atas ya. Kemudian pola yang kedua kita buat di bagian tengah tong, kemudian di 1/4 tinggi tong, kemudian di bawah tong ada 2 ya. Nah, setelah itu baru kita bor nih ya, sesuai dengan mal tadi ya. Pertama misalnya bagian atas biasanya kita bor itu dengan jarak 4 sampai 5 cm dengan mata bor biasanya 0,5 sampai 1. Nah, kemudian setelah itu kita bor di bagian tengah dan terakhir di bagian bawah. Dan jangan lupa Ibu Bapak di bagian bawahnya juga sebaiknya dilubangin. Nah, kemudian kita perlu juga membuat pembatas dan selimut. Ya, pembatas selimut itu bisa menggunakan karpet bekas ataupun juga karpet baru, bisa menggunakan karung goni dan sebagainya. Pertama, kita membuat pembatas atau selimut ini ukuran diameternya sama dengan ukuran diameter dari tongnya. Ini untuk memudahkan kita menggunakan mal dari tutup tongnya ya, untuk buat mal, dan kita gunting itu 1 cm sampai 2 cm di luar malnya karena tongnya itu lebih besar dari tutupnya. Nah, satu bagian Bapak Ibu ya, kita lubangin ya, seperti ini jadinya ya, rapih lubangnya dengan solder ya. Nah, ini kita manfaatkan sebagai pembatas. Ditaruhnya biasanya di atas styrofoam yang bantalan styrofoam yang dibungkus dengan jaring. Kemudian satu lagi tidak perlu dilubangin, dan ini berfungsi sebagai selimut yang diletakkan di atas sampah bercampur bumbu kompos yang akan kita komposkan. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana cara membuat bantalan styrofoam. Kita potong-potong styrofoam bekas packaging ukuran 1 sampai 2 cm. Kemudian kita menggunakan karung bawang, bekas bawang ya. Ibu bisa menggunakan bahan yang lain. Nah,
Potongan styrofoam ini kita masukkan ke dalam jaring karung bawang, kemudian dijahit ya. Ukurannya ini sesuai dengan ukuran dari komposter bagian bawahnya, karena ini akan ditempatkan di bagian bawah. Nah, inilah Bapak Ibu setelah kita membuat tadi melubangin, kemudian buat selimut, buat bantalan styrofoam. Beginilah gambaran komposter, susunan komposternya. Jadi pada bagian bawah kita letakkan bantalan styrofoam ya, bantalan styrofoam. Kemudian setelah bantalan styrofoam itu ada pembatas bantalan styrofoam. Ya, ini yang tadi di solder ya, dilubang-lubangin. Nah, kemudian di atasnya itu adalah kompos dan sampah organik yang kita komposkan. Nah, di atasnya kita taruh adalah selimut kompos, yaitu yang dari bahan karpet ataupun karung goni yang tidak dilubangin. Tujuannya Ibu Bapak, kenapa kok yang di bawah dilubangin? Ya, ini dalam rangka agar proses aerasi itu berjalan dengan baik ya melalui bantalan styrofoam, karena dalam proses pembuatan kompos itu kan ada proses panas sehingga udara akan mengalir dari bawah ke atas ya. Agar proses aliran udara dalam membentuk aerasi yang bagus itu berjalan baik, maka di bawah diberikan bantalan styrofoam yang di bawahnya dilubangin. Kemudian ada juga pembatas bantalan. Ini tujuannya agar si kompos atau sampah organik yang dikomposkan itu tidak masuk ke sela-sela styrofoam. Nah, agar aerasinya berjalan dengan baik, maka dikasih lubang. Sedangkan di bagian atas selimut kompos ini tujuannya adalah untuk menyelimuti sampah organik yang kita komposkan agar kadar airnya atau kelembabannya itu maksimal. Biasanya kalau tidak diberikan selimut kompos ya, di bagian tengah dari sampah yang kita komposkan itu basah, tapi di bagian atasnya itu kering. Nah, kalau kita berikan selimut kompos, maka mulai dari bawah, tengah sampai atas sampah yang kita komposkan itu kadar airnya menjadi optimal.